Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Budiman dengan NIM 1902104029090. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Jember. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang novel Pulang karya Terelie. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya siapa itu Terelie. Terelie dikenal sebagai penulis novel. Beberapa karyanya pun pernah diangkat di layar kaca, seperti Hafalan Salat Delisa dan Moga Bunda Disayang Allah. Meskipun dia bisa meraih keberhasilan tersebut, keberhasilan di dalam dunia literasi Indonesia, beliau menjadikan menulis cerita hanyalah sebuah hobi, sekedar hobi, karena sehari-hari beliau masih bekerja di kantoran sebagai akuntan. Terelie lahir di Lahat, Sumatera Selatan pada tanggal 27 Mei 1979. Beliau lahir dari keluarga yang sederhana. Orang tuanya pun bekerja sebagai petani biasa. Terelie tumbuh di pedalaman Sumatera Selatan. Pendidikan Terelie. Terelie menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan menengahnya di SDN 2 Kikim Timur dan SMPN 2 Kikim, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Lalu melanjutkan sekolahnya di jenjang SMA. Beliau sekolah di SMAN 9 Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Setelah ia lulus, ia meneruskan studinya ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kegiatannya setelah selesai kuliah banyak diisi dengan menulis buku-buku fiksi. Banyak karya yang sudah ditulis oleh beliau. Salah satunya novel Pulang ini. Kembali lagi ke review bukunya. Ini buku novel Pulang karya Terelie, cetakan ke-35 yang dicetak pada Desember 2019 dengan cover yang sudah diperbarui daripada yang sebelumnya. Novel ini memiliki halaman 400 halaman dan memiliki 25 bab dalam buku ini. Oke, kita lihat beberapa bagian dari novel ini. Yang pertama, cover novel. Ini di sini ada nama pengarangnya atau penulisnya, yaitu Terelie. Lalu judul bukunya yaitu Pulang. Yang kedua, ini seperti cover ya, tapi semacam fotokopian dan tidak ada background seperti ini ya. Hanya bertuliskan Pulang dengan nama penerbit di bawahnya. Yang ketiga, keterangan daripada buku ini. Selanjutnya adalah bab dalam buku ini. Bab di dalam buku ini berjumlah 25 ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu terdapat tulisan di belakang sampul buku ini. Saya bacakan. Sebuah kisah tentang perjalanan pulang melalui pertarungan demi pertarungan, kesedihan demi kesedihan, untuk memeluk erat semua kebencian dan rasa sakit. Pulang. Novel ini berceritakan tentang seorang anak yang bernama Bujang. Sejak umur 15 tahun di sebuah hutan pedalaman Sumatera, rasa takutnya telah direnggut oleh seekor monster yang matanya akan merah ketika terkena cahaya petir.
Dari pengalaman rimba itu, akhirnya ia dibawa oleh Tauke muda, seorang bos dari kota. Beliau adalah teman dekat dari ayah si bujang, yaitu Samad. Awalnya Midah, ibu si bujang, tidak merelakan akan kepergian anaknya untuk dibawa oleh Tauke muda. Namun ayah si bujang bersikeras untuk membujuk Mida agar Mida dapat merelakan kepergian anaknya untuk ikut dengan Tauke muda di kota, dengan dalih supaya anaknya bisa melihat dunia luar dan bisa mengikuti pendidikan di sana. Namun seiring berjalannya waktu, Bujang mengetahui alasan daripada ayahnya untuk menyuruhnya ikut dengan Tauke muda ke kota. Bukan alasan yang seperti saya jelaskan tadi, yang diniatkan oleh ayah Bujang, niat untuk supaya Bujang tahu dunia luar dan dapat mengikuti pendidikan di kota. Namun karena dulunya ayah dari Bujang ini atau Samad adalah tangan kanan oleh ayahnya daripada Tauke muda yang menjalankan bisnis shadow ekonomi di balik naungan keluarga Tong. Akan tetapi Samad mengundurkan diri karena alasan yang tak pasti, dan alasan tersebut diketahui oleh Bujang ketika Kopong atau teman dekat dari Samad, ayahnya Bujang, menceritakannya kepada si Bujang ketika ia terbaring sakit. Dan pada akhirnya si Bujang mewarisi keahlian dari ayahnya dan kakeknya, yaitu menjadi jagal, yang membuat orang-orang hingga calon presiden pun gemetar, dan ia juga ikut serta menjalankan bisnis dunia hitam keluarganya Tong. Dengan bertambahnya usia dan pengalaman, si Bujang belakangan naik tingkat menjadi orang nomor 1 di dalam keluarga Tong, serta menjadi anak kesayangan dari Tauke yang semakin hari semakin berkurang kesehatannya. Karena tak lagi ada yang pantas untuk menerima mahkota itu, maka Tauke memberikannya kepada si Bujang, yang walaupun si Bujang menolak otoritas itu. Lalu penokohan. Banyak tokoh yang ditampilkan di dalam novel Pulang karya Terelia ini. Saya akan memberitahukannya hanya beberapa. Yang pertama, si Bujang yang tak punya rasa takut. Di dalam novel ini terdapat dalam halaman 1, dalam kutipan, jika setiap manusia memiliki 5 emosi, yaitu bahagia, sedih, takut, jijik, dan kemarahan, aku hanya memiliki 4 emosi. Aku tidak punya rasa takut. Yang kedua, Samad atau bapaknya Bujang memiliki sifat keras dan pemberani. Di dalam novel ini terdapat dalam halaman 240, dalam kutipan, aku tidak terlalu dekat dengan bapak. Dia bahkan selalu keras mendidikku, bahkan sering memukulku jika aku melanggar peraturannya. Apalagi saat mengetahui bahwa aku belajar mengaji pada mama atau ibu ilmu agama dari tuanku imam. Yang ketiga adalah Midah atau ibu dari Bujang. Beliau memiliki sifat kasih sayang yang penuh kepada Bujang, seperti dalam kutipan halaman 8. Bapak Bujang berbicara kepada Tauke, yaitu jaga anakku Tauke muda. Anak atau mamanya akan marah melihatnya pulang terluka walau sesenti. Yang keempat adalah Tauke muda atau Tauke besar. Beliau adalah seorang pemimpin
di keluarga Tong. Beliau juga seorang yang paling dihormati karena menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Salah satu kutipan yang dapat diambil adalah di halaman 264. Seperti dalam kutipan, dia tidak pernah membiarkan tukang pukulnya disiksa. Dia mengirim puluhan tukang pukul ke ruko itu. Sebagai jawabannya, 6 aparat militer pun dihabisi. Tauke tidak peduli jika itu mengundang masalah dengan markas militer. Dia selalu melindungi kami apapun harganya. Tauke tidak pernah mengkhianati kesetiaan anak buahnya. Itulah sebagian tokoh dari novel Pulang karya Terelie ini. Lalu kita baca langsung ke bab 25, yaitu epilog Pulang. Dari epilog Pulang kita dapat mengambil pesan-pesannya, yaitu seberapa jauh pengembaraanmu, dimanapun kau mengembara, pulanglah, kau tidak akan tahu apa yang akan terjadi kepada orang tuamu di rumah atau di kampung halamanmu. Itu pesan yang dapat kita ambil di dalam epilog Pulang di bab 25. Lalu amanat dari ini kita dapat mengambil amanatnya, yaitu sejauh-jauh pengembaraanmu, rumah atau kampung halamanmu adalah tempat sebaik-baiknya tempat untuk pulang. Lalu konflik. Di dalam novel ini terdapat beberapa konflik. Kita mengambil satu konflik ya, yaitu sebuah pengkhianatan. Sebuah pengkhianatan kita dapat mengambil dari kutipan halaman 254, yaitu Bashir. Bashir adalah pengkhianatnya. Itulah salah satu konflik yang terdapat dalam novel Pulang ini. Sekian dari saya. Apabila ada keluputan dalam tata bahasa atau kesalahan dalam mereview buku novel Pulang karya Terelie ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.